kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk konseling kelompok pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar konseling kelompok pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman semua, sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kelompok yang membahas permasalahan individu yang memanfaatkan dinamika kelompok. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan satu-satu dahulu. Ya, boleh dimulai dari Mbaknya. Nama saya Sina. Halo guys, nama aku Agnes. Perkenalkan nama saya Laili. Perkenalkan nama saya Adinda. Perkenalkan nama saya Salsa. Jadi nanti untuk di konseling kelompok ini teman-teman semua boleh bersukarela menceritakan permasalahan teman-teman, dan tenang saja nanti kita semua di sini menjaga rahasia permasalahan dari teman-teman semua. Di sini kita memanfaatkan waktu kurang lebih 60 menit. Contoh masalahnya bisa seperti kayak semisal teman-teman ada masalah dengan orang tua, terus dengan sahabat atau dengan lingkungan sekitar teman-teman semua, gitu ya. Jadi permasalahan konseling kelompok ini adalah konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas permasalahan ini. Saya persilahkan dari Mbaknya boleh menceritakan salah satu yang mengganggu pikiran Mbaknya. Saya sudah Agnes. Ngulur-ngulur waktu kan malas gitu, kayak ngentengin waktu. Dari Mbak Belinda. Mbak Laili. Saya alhamdulillah nggak sebelum hari. Hidupnya baik-baik saja ya, tenang ya. Mbak Adinda. Kalau saya masalahnya di lingkungan pertemanan sih. Selanjutnya Mbak Salsa. Untuk sekarang sih Alhamdulillah hidupnya tenang sekali. Mbak Naza. Nggak ada masalah. Di sini jadi ada dua permasalahan yang sama dan satu permasalahan yang beda ya. Dari Mbak Sinta sama Mbak Agnes permasalahannya sulit mengatur waktu, dan Mbak Adinda ada permasalahan di lingkungan pertemanan. Menurut teman-teman kita mau bahas permasalahan yang mana di antara duanya? kalau saya kalau nggak saya sudah mengungkapkan masalah saya. Bagaimana teman-teman semuanya? Baik, kita bahas permasalahan dari Mbak Agnes dulu ya Mbak Dina ya. Boleh saya dengan Agnes mengulur waktu yang dimaksud Mbak Agnes itu apa ya Mbak? Pak Lupa sekarang ini ada jadwal saya jam 7 misalkan. Terus saya jam 10 bangun, terus siap-siap, terus habis itu siap-siap itu kayak saya lupa gitu
dekat rumah belakang rumah. Sekarang tuh saya kayak masih kebiasaan gitu, sedangkan rumah saya sama tempat yang saya tuju itu tuh sekitar 25 sampai 30 menit. Itu kan lama ya Bu. Saya tuh masih kebawa suasana yang dulu yang kayak apa namanya, kebiasaan saya tuh masih mepet-mepet gitu, terus sering telat. Terus jadi tuh Bu, tapi tuh saya sudah dan dari itu gitu, jadi saya kayak pada kesiangan juga gitu kan. Cuman jam 6.40 tuh saya baru nyadar kayak gitu, ini telat pasti gitu kan, karena nggak cukup waktunya, jadi saya baru bangun. Nah itu, tapi itu kesalahannya selalu berulang gitu, jadi nggak sampai nanti saya juga nggak tahu gitu ya, kayak dan jadi di sini Mbak Agnes belum bisa konsisten akan waktu ya. Kalau biasanya kegiatan yang membuat Mbak Agnes lupa kalau harusnya jam 7 masuk itu apa? Handphone. Yang dilakukan Mbak Agnes apa? Scroll TikTok atau apa gitu? Scroll TikTok. Jadi berarti yang mengganggu Mbak Agnes itu dari handphone itu sendiri ya, yang bikin lupa waktu. Jadi Mbak Agnes, kalau saya boleh tanya Mbak Agnes, kesehariannya selain handphone tuh apa Mbak yang bikin lupa? Cuman handphone itu aja? iya handphone. Males juga ya, itu ngurangin misalkan bangun karena saya lagi head kan, kayaknya kayak telat, pas dari situ bangun nih jam sekian gitu, terus lagi di rumah kan nggak saya beres gitu. Itu kalau misalnya masanya gitu, waktu normal balik lagi ya sholat gitu. Mbak Agnes ada pasang alarm buat mengatur waktunya nggak? Enggak. Bisa mungkin Mbak Agnes bisa mulai kayak mengatur alarm, terus misal Mbak Agnes tadi jam 7 masuk, nanti harusnya dari setengah 7 sudah alarm kayak mau berangkat. Kalau boleh tanya Mbak Agnes, berangkat dari rumah jam berapa Mbak biasanya? Kalau telat itu biasanya jam berapa? Kalau masuk jam 7? Kalau masuk jam 7 saya 6.40 baru berangkat. 6.40 baru berangkat. Padahal rumahnya jauh ya itu makanya kayak kebiasaan gitu loh Bu, kalau dari SD tuh apa ya, dan saya tuh kayak oh my god, dulu tuh SD tuh kan aku jalan kaki, terus SMP enggak, SMP tuh ya naik motor diantar bapak, cuman enggak ada apa baju di sini tuh lampu merah, nah ngelewatin itu, terus SMK ngelewatin satu, terus ini kok kuliah tuh 10 baju kan, yang saya shock tuh Bu ya, jadinya sampai sekarang tuh itu masih kebawa terus telat-telat gitu. Berarti dari sini Mbak Agnes harus bisa lebih mengatur waktunya lagi untuk datang lebih awal gitu ya. Mungkin dari Mbak Agnes sendiri setelah sering terlambat tuh kan pasti kan nggak enak banget ya. Dari Mbak Agnes sendiri sudah ada rencana apa biar berangkatnya nggak telat-telat menurut Mbak Agnes? Sering juga cuma kayak kalau perubahan telat tuh karena saya pernah sakit hati Bu. Waktu itu kan saya telat kan Bu, saya telat nih, saya masuk telat, terus dibilangin itu jangan telat ya Mbak. Iya, saya berangkat paling pagi Bu, saya di kelas sendirian Bu, belum ada yang berangkat satupun. Saya ya Allah, ini saya akhirnya kembali telat lagi. Nah itu tuh saya harus mengontrol hatinya, ya
biar saya tuh tepat waktu gitu. Mungkin ada saran dari ibu biar membantu saya. Kalau menurut saya, Mbak Agnes bisa mulai kayak sering, kan biasanya kan kalau waktu belajar itu kan sudah ada jadwalnya. Mbak Agnes mulai coba pasang alarm, membuat catatan masuknya jam sekian gitu, biar nanti Mbak Agnesnya nggak lupa gitu. Soalnya kan permasalahannya tadi Mbak Agnes sering lupa akan berangkatnya jam berapa itu karena handphone. Mbak Agnes bisa pasang alarm di handphone seperti itu, jadi nanti ketika mau berangkat kan, ketika jam mau berangkat itu pasti kan ada alarm bunyi kan. Kalau dari Mbak Agnes sendiri, rencananya mau melakukan apa untuk perubahan biar nggak telat-telat sendiri? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya bu. Boleh, silahkan. Iya. Kalau menurut saya, tadi kan ibunya kan bilang masuk alarm gitu kan. Nah itu juga termasuk salah satu efektif kan, karena sering masih tergantung masalah begitu loh, masih maknya masih di HP. Jadi kalau di alarm kan ya masih bisa tahu gitu loh harus ngapain. Nah, tapi menurutku, opiniku, yang paling biar bisa nggak telat tuh kayak sadar diri gitu loh. Kalau sadar diri, misalkan sadar diri kalau kita tuh udah jadi mahasiswa yang emang urusannya tuh udah kayak banyak gitu loh. Jadi kan kalau misalkan tadi Mbak Agnes bilang sakit hatinya nggak enak karena udah datang paling awal, tapi ternyata teman-teman belum datang, ya itu menurutku nggak apa-apa sih, karena kan di kuliah ini kan kita kan udah masing-masing sendiri, kita kan urusannya sama dosen bukan sama teman gitu loh. Jadi kalau kuliah ya udah kuliah, urusanmu diri sama dosen. Kalau teman-teman kan ya kalau ada tugas saja gitu loh, maksudnya kalau di luar itu kan teman-teman juga nggak peduli kamu mau telat atau enggak kan. Kamu kan nilainya sama teman gitu loh. Nah jadi waktu kayak nggak bisa diri dari dalam diri sendiri, kayak aku tuh mahasiswa, aku ada tanggung jawab di tugas, aku ada tanggung jawab juga sama dosen kayak gitu. Itu sih Bu, gitu sih Mbak Ras. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan Pak Dazir. Apa yang kata Mbak Dinda tadi, terus kan sebenarnya kita kan kayak kerja gitu, terus tanggung jawabnya lebih banyak dan lebih bisa lagi mengatur waktu dengan dan diri, terus ya disiplin lah. Bagaimana Mbak Agnes? Oh ya, silakan. Ya mungkin kan tadi udah omong Mbak Dinda sama Mbak Nara juga bilang karena perlu adanya kesadaran diri. Kemudian juga Mbak Anas bisa membuat prioritas mana yang lebih penting gitu loh. Kan tadi Mbak Agnes kan lebih malas-malasan karena HP ini. Kan sekarang udah juga pasti mungkin lebih mengatur lagi yang lebih prioritas itu mana, terus yang enggak prioritas itu apa, mungkin yang sedang itu apa. Jadi kita lebih bisa mengatur ke prioritas, ke yang enggak prioritas itu sih. Bagaimana Mbak Agnes mendengar pendapat dari teman-teman, selanjutnya langkah apa yang akan Mbak Agnes ambil untuk perubahan diri Mbak Agnes sendiri agar nggak terlambat lagi? Saya akan buat kedepannya Mbak Agnes bisa itu tadi membuat jadwal, terus memasang alarm biar nggak telat. Semisal perjalanan dari rumah ke kampus 30 menit, berarti 30 menit sebelumnya Mbak Agnes sudah pasang alarm
berangkat kuliah seperti itu ya Mbak, biar nanti kedepannya nggak terlambat lagi, terus dosen melihatnya juga Mbak Agnes teratur gitu, berangkat tepat waktu, sudah ada di kelas sebelum dosen masuk, seperti itu ya Mbak Agnes. Baik, sesi konseling kelompok ini sudah hampir selesai. Dari teman-teman semua, apa yang teman-teman rasakan setelah mendengar cerita dari Mbak Agnes tadi? Saya boleh menyampaikan pemahaman terakhir saya dari sesi konseling ini. Silahkan. Mungkin saya mau berterima kasih sama ibu Keke sebagai pemimpin kelompok yang juga berhasil memimpin konseling kelompok kali ini. Terus saya juga mau berterima kasih sama teman-teman yang udah mau ngasih masukan, ngasih kritik dan saran, terus ngasih apa ya namanya, ya ngasih masukan gitu. Jadi saya lebih terbuka sama masalah saya, bisa menemukan solusi, bisa menemukan jalan keluar. Tapi kan seperti kata ibu di awal, kalau konseling kelompok ini kan kita harus jujur satu sama lain dan menjaga kesehatan satu sama lain. Jadi saya mohon di sini untuk ibu dan teman-teman supaya tidak membocorkan aib saya ini ke luar-luar. Di sini aman karena kita tadi sudah di awal sudah berkesepakatan untuk menjaga rahasia satu sama lain, gitu ya Mbak Agnes. Mungkin dari teman-teman semua, apa yang teman-teman rasakan setelah tadi kita membahas masalah dari Mbak Agnes? Saya itu bisa ya sama dari teman-teman saran-saran cara saya bagaimana itu mengatur waktu kita dari yang penting sedang sampai yang tidak penting itu bisa dengan dijadwalkan, terus membuat alarm itu sudah sangat efektif dan mungkin itu nanti akan saya terapkan juga. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk menambahkan? Silakan Mbak Sinta. Kalau saya mengatakan seperti waktu itu saya bisa mengatur waktu dengan baik dari cara-cara teman lagi lebih disiplin lagi dan tidak telat lagi untuk Setelah tadi kita membahas semua permasalahan dari Mbak Agnes, bagaimana tindak selanjutnya untuk kedepannya Mbak Agnes biar tepat waktu, bisa tepat waktu? ya tadi membuat jadwal, makan tambah prioritaskan yang penting mencoba konsisten ya. dan lagi Karena kita sudah melewati waktu kurang lebih 60 menit, terima kasih untuk teman-teman semua sudah bersedia melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Untuk teman-teman semua, nanti bila ada kesempatan lagi kita melakukan konseling kelompok, apakah teman-teman bersedia? ini bahas ini ya Bu. Oh iya, nanti kita bahas permasalahan dari Mbak Dinda, tapi semoga nanti kedepannya Mbak Dinda sudah tidak ada masalah lagi. Ini sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa. Sebelum kita akhiri berdoa, silakan. Selesai. Ada kesiapan tak? Iya, Ada kesiapan
siapa tuh? Aku nanti lali neng kono. Kesiapan ya sudah nikah udah bagus. Kesiapan kayak Aku harus menanyakan kalian udah siap belum buat nganu. Nah itu tuh penting soalnya. Orang apa? KP enggak bisa. Oh kayaknya aku nggak mungkin bisa behavior kan. Itu kan dari perilaku. Sebenarnya aku ngarahinnya nih kono nggak kalau kita pendekatan itu. Tapi emang udah behavior dan dia itu self management. Wes dijak anu. Terus kurang apresiasi, maksudnya saya harus jawab ini lah kayak, oh iya terima kasih ya Mbak Salsa yang ini kayak gitu. Mbak, ini ajarku. Ya aku lihat kayak Nabi. Iya, benar mengapresiasi juga. Ayo Vin, gedang kalian iya, saya kayak siapa? Apa? Pembentukan itu kuale. Iya, masa orang runtut. Tapi ki yo, nek wis lagi dhewe iso nganu. Penting ojo. Penting ojo iya, wis apik sih. Persiapan persiapan gitu. Ini kok namanya Ingrid Cinda. coba Nanya jadi makan konseling kelompoknya opong. Terus iya, bukan menceritakan harusnya aku ngomong KKP. Tapi ya kameranya emang. Terus aku menjelaskan lagi apa? Kan ono. terus nih saya kayak KKP itu juga masalah yang kalian alami tadi apa yang teman-teman rasakan. kayak ayo mau kan ngomong kan masalah sih awal mau Terus kalau aku ngomongin apa yang dirasakan? Lanjut Kata ini marah. Oh, aku lah sih. maaf Jadi apa yang mengganti? Apa yang kalian rasakan hari ini? Apakah kamu terbuka? oh my god ayo lagi